warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bab as-sabr dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk kepada hadis yang ke-32 dari bab as-sabr. Ya, disebutkan dari Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyatu min ahli dunya safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Rawahul Bukhari. Disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, yaqulullahu ta'ala. Jadi kalau Bapak membaca hadis, di dalam sebuah hadis ada lafaz qala Allahu ta'ala, yaqulullahu ta'ala, itu adalah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi ini lebih tinggi derajatnya dari hadis nabawi. Ya. Nah, jadi ini lafaznya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan tidaklah bagi seorang hamba yang mukmin ketika dia mendapatkan ujian dari Allah berupa diambil sesuatu yang sangat dia cintai di dunia ini, maka balasannya dia bersabar, maka balasannya adalah surga. Maksudnya di sini kata para ulama, safiyahu ay may yastafihi al-insanu wa yakhtaruhu wa yara annahu dhu silatin minhu qawiyyah min waladin aw akh aw am aw ab aw aw sadiq. Idza akhadahu Allah azza wa jalla thumma ihtasabahu al-insan falaysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sesuatu yang dia cintai, ketika Allah mengambil sesuatu yang dia cintai dari dunia ini, maksudnya apa? Kata para ulama, itu seorang yang sangat dicintai hamba tersebut. Misalnya anaknya, saudara-saudarinya, pamannya, ayahnya, ibunya, atau temannya, ya, sesuatu yang sangat berharga bagi dia. Ketika dia diuji dengan itu lalu dia bersabar, maka balasannya adalah surga. Dan ini merupakan dalil tentang keutamaan sabar. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya kepada kita, yakni surga apabila seorang bersabar atas ujian. Berarti ini jenis sabar yang ketiga. Sabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas takdir yang telah Allah tetapkan, yang mungkin itu sangat menyakitkan bagi kita. Tentunya seorang ketika kehilangan orang-orang yang dia cintai, yang berharga di hidupnya, ini ujian berat. Namun ketika dia bersabar, maka Allah berikan balasan yang baik untuk hamba tersebut, yakni surga. Nah, dan ini juga menunjukkan hadis ini tentang keutamaan dan kemuliaan dan sayangnya Allah kepada kita sebagai hambanya. Ya, padahal kekuasaan ini adalah milik Allah, kerajaan adalah milik Allah, urusan semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, takdir di tangan Allah. Tapi demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terbaik bagi hamba-hamba yang bersabar atas ujian. Nah, yarhamukallah. Begitu juga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran daripada hadis ini tentang ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba, ini bukanlah selalu tanda bencinya Allah kepada kita. Bisa jadi seorang mendapatkan ujian itu merupakan tanda cinta Allah kepada hamba tersebut.
Ya, kita lihat bagaimana Allah sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang paling dicintai oleh Allah di antara para nabi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat, pujian datang bertubi-tubi. Begitu beliau lahir, ayahnya sudah meninggal. Usia beliau 6 tahun, ibunya sudah meninggal. Belum sampai 10 tahun, kakeknya sudah meninggal. Menjalani bahtera rumah tangga, kemudian istrinya meninggal, Khadijah bintu Khuwailid. Ini orang-orang di sekeliling Nabi yang beliau cintai. Masya Allah. Ya, ini ujian datang silih berganti. Dan di antara pelajarannya juga, tidak ada di antara kita yang selamat dari ujian dan cobaan. Itu datang terus-menerus. Maka dikatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah mencintai sekelompok kaum, maka Allah berikan ujian kepada mereka. Faman radhiya falahur ridha. Siapa yang ridha, rela dengan ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah tabaraka wa taala. Wa man sakhita falahu sukh. Tapi kalau dia merasa tidak senang, dia marah dengan ujian itu, maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Berikutnya juga disebutkan dari masih bercerita tentang bab sabar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah 'anil ta'un sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha wa ja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fil ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahu Allah lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Nah, di sini disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda. Rasulullah bercerita tentang ta'un, penyakit ta'un. Maka Aisyah mengabarkan itu adalah penyakit yang diberikan atau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan ini sebagai rahmat kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Tidaklah seseorang yang terkena penyakit ta'un kemudian dia tinggal di tempatnya, di daerahnya dengan sabar dan mengharapkan pahala dari Allah, dan dia yakin bahwa tidak akan menimpa dia kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepadanya. Ya, maka orang yang keyakinannya demikian, dia misalnya di daerahnya ada penyakit ta'un, dia tidak keluar kemana-mana, dia bersabar, kemudian dia mengharapkan pahala dari Allah, dan dia yakin dengan tauhid yang kuat bahwa apa yang Allah tetapkan akan terjadi kepadanya. Apa yang tidak Allah tetapkan tidak akan mengenai dirinya. Maka orang yang demikian, dia mendapatkan pahala syahid. Walaupun dia tidak terdampak penyakit ta'un ini. Nah, ya, di sini disebutkan jamaah sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ta'un innahu waba'un mu'ayyan wa qila innahu kullu waba'in 'am yahillu bil ardi fayusibu ahlaha wa yamutun nasu minhu. Ya. Jadi ta'un ini merupakan wabah yang wabah tertentu, penyakit tertentu. Ya. Kalau dulu di zaman Syekh Al-Utsaimin, mereka mengidentikannya dengan kolera. Kolera itu penyakit gimana, Pak? Itu yang putus-putus jarinya, ya? Ya. Mana nih? Kalau yang putus-putus itu apa? Kusta. Dan mirip-mirip penyakit yang seperti itu, wabah yang mendunia. Kalau di zaman Syekh Utsaimin seperti itu. Kalau mungkin kita, kalau mungkin kita kenal dengan corona misalnya. Karena ini wabahnya skala internasional. Di setiap negara ada, gitu ya.
Jadi di sini dikatakan ada hadis sebagai pendukungnya dalam riwayat Al-Imam Bukhari, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqaddimu alaihi, fala taqaddamu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran min." Kalau kalian mendengar ada satu penyakit taun di satu daerah, jangan kalian datang ke sana. Ya. Kalau kalian mendapati kabar bahwa di daerah kalian ada penyakit taun, jangan kalian keluar darinya sebagai bentuk pelarian diri. Ya. Jadi ini jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Jadi penyakit taun apabila seseorang ini yang kita bilang apa ya kemarin, stay at home apa? Artinya tetap tinggal di sini, jangan kemana-mana. Dan itu sudah benar sesuai dengan ketentuan syariat. Antum yang di Saudi nggak dibolehin keluar kan? Kita yang di Indonesia juga waktu itu tidak dibolehin kemana-mana. Artinya kalau di daerah kita terkena menimpa penyakit taun itu, kita stay di situ aja. Dan kita harus meyakini satu tauhid atau misalnya satu keyakinan di dalam takdir, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang Allah tetapkan kepadamu tidak akan meleset darimu. Apa yang Allah tetapkan kepadamu pasti akan mendapatimu. Dan apa yang tidak Allah tetapkan kepadamu, maka itu tidak akan terkena kepadamu. Itu ya. Kita lihat terkadang yang terkena corona kemarin, ya, misalnya dia tidak keluar dari daerahnya, dia berharap pahala dari Allah, dia bersabar, maka pahalanya seperti pahala syahid. Hatta kata para ulama, orang yang tidak terdampak, dia juga mendapatkan pahala syahid. Ya, karena ini kita semua yang hadir ini sudah alumni corona semua. Ya, alumni kiamat 2020. Tapi kalau kiamat itu kita tentu tidak yakin ya. Bahkan yang memprediksi kiamat 2020, dia sudah kiamat pribadi. Ya, Mama Loren. Udah kiamat pribadi. Semoga Allah mengampuni beliau. Dan enaknya bermarga pula itu kan. Marganya Pasaribu. Masya Allah. Ya, jadi ya, kalau ada orang yang memprediksi kiamat 2030, 2040, kita tidak usah percaya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang terjadi esok hari. Itu ya. Jangan kita merasa khawatir berlebihan, takut begitu ya. Tapi kita waspada boleh, tapi meyakini berarti terjadi, tidak boleh kita meyakini seperti itu. Tapi kalau penyakit taun itu memang ada, jamaah sekalian. Maka orang-orang yang bersabar ketika wabah corona kemarin, dia bersabar, dia stay di tempatnya, dia berharap pahala dari Allah, dan qadarullah dia wafat, maka dia mendapatkan pahala syahid. Beda mendapatkan pahala syahid, beda dikategorikan mati syahid. Ya. Dia dikatakan ajrus syahid, dia mendapatkan pahala syahid. Tapi kalau kita ta'yin secara individu, dia pasti syahid, itu enggak boleh. Cuma di dalam hadis ini dikatakan mendapatkan pahala syahid. Sekalipun dia tidak wafat, tapi dia menjalankan anjuran-anjuran Nabi. Ketika ada taun, dia stay tinggal di daerahnya, dia bersabar di situ, kemudian dia berharap pahala dari Allah, dan ada keyakinan dalam hatinya, semua takdir sudah selesai. Kalau memang saya wafatnya karena wabah ini, itu akan mendapati saya. Tapi kalau misalnya saya wafatnya bukan karena ini, itu tidak akan mengenai saya. Itu keyakinan kita. Begitu ya. Hadis yang berikutnya, ikhwah fiddin, azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
innallaha azza wa jalla qala. Ini hadis qudsi juga. Ya. Karena ada sudah di situ lafaznya innallaha azza wa jalla qala idza butulitu 'abdi idza butalaitu 'abdi idza butalaitu 'abdi bi habibataihi fasabara awwadtuhu minhumal jannah yuridu 'ainaihi rawahul Bukhari. Disebutkan apabila sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya, lalu dia bersabar, aku berikan balasan ganti kepada hamba tersebut dengan surga. Hadis riwayat Bukhari. Apa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini jamaah sekalian? Ya, di antaranya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa ada di kalangan hamba-hamba Allah yang diberikan ujian yang begitu berat. Ya, yakni matanya buta. Allah berikan ujian kepadanya dengan ujian yang demikian. Lalu dia bersabar dan ihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasan yang diberikan atas ujian berupa dua matanya yang tidak bisa melihat itu tadi, balasannya adalah surga. Ya, dan ketahuilah ketika seorang mendapatkan ujian dari panca inderanya, salah satu darinya mungkin tidak berfungsi normal. Ya, lalu dia bersabar atas itu, maka balasannya adalah surga. Dan tidaklah Allah memberikan ujian itu kecuali Allah berikan kelebihan kepada hamba tersebut. Ya, dan ini kita saksikan di lapangan. Ada orang-orang yang mungkin dia tidak bisa melihat, Pak, tapi panca indera yang lain unggul melebihi kita. Misalnya dia bisa karena indera yang lain lebih lebih kuat, pendengarannya lebih kuat, kadang kecerdasannya lebih kuat, itu ya. Anda punya teman waktu itu, mungkin sudah pernah sampaikan. Di antara kelemahannya beliau tidak bisa jalan, kakinya mengecil. Qadarullah beliau sudah meninggal di usia 39 atau 40 tahun. Tapi cerdasnya luar biasa, Pak. Masya Allah. Bahasa Arab, bahasa Inggris itu cerdasnya luar biasa beliau. Bahkan menjadi di antara 3 terbaik di alumninya di Libya waktu itu. Luar biasa. Sampai saking sayangnya Syekh itu beliau diumrohkan dengan kondisi yang seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ada orang-orang mungkin salah satu panca inderanya tidak berfungsi normal, tapi yang lainnya akan unggul. Bahkan kata Syekh Utsaimin di sini, dia mendapatkan berita bahwa ada seorang yang buta pada masa beliau naik taksi. Bahkan sopir taksi tidak tahu rumah orang yang buta ini, tapi dia tahu. Dia arahkan belok kanan sampai rumah saya. Dia ada inderanya yang unggul begitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil atas ketetapan-ketetapan takdirnya. Kita harus meyakini apa yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Allah berikan kepada antum anak laki-laki semua misalnya hari ini, itu yang terbaik untuk kita. Allah berikan dia anak perempuan semuanya, yakini bahwa takdir itu yang terbaik untuk dia. Tidak perlu mengeluh seandainya lau kana kada la kana kada. Tidak boleh kita mengatakan seandainya. Allah mudahkan kita untuk bekerja di sini, itu yang terbaik untuk kita. Makanya orang yang bersabar memang berat. Ya, berat ketika dia mendapatkan ujian seperti itu. Tapi kan ada yang diajak wawancara. Seorang hafiz yang 30 juz, tapi buta, Pak. Ketika ditanya apakah dia pingin matanya itu sehat gitu, dia bilang tidak. Dan itu di zaman kita ada yang seperti itu. Karena dia bilang dia takut hafalannya berkurang, hafalannya hilang. Masya Allah. Ya. Allah
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, di hadis berikutnya jamaah sekalian disebutkan wa an Atha' ibn Abi Rabah qala li Ibnu Abbas qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Di tempat apa ditulis radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhu. Ala urika mar'atan min ahli al-jannah faqultu bala qala hadhihi al-mar'atu as-sauda atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakashaf fad'u Allah ta'ala li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afiyaki faqalat asbir faqalat inni atakashaf fad'u Allah alla atakashafa fada'a laha muttafaqun alaih. Dari Atha' bin Abi Rabah, ya, dia mengatakan Ibnu Abbas menceritakan kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang seorang wanita dari ahli surga? Maukah aku tunjukkan kepadamu mana itu wanita ahli surga? Maka Atha' mengatakan, bala, iya. Qala hadhihi al-mar'atu as-sauda. Ini wanita yang hitam. Wanita yang hitam itu, dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia mendapatkan penyakit as-sar. As-sar itu apa? Epilepsi. Ya. Apa nama kalau bahasa kita kampungnya? Ayan, ya, ayan. Penyakit ayanan, ya. Nah, itu kan kadang kumat, kadang normal begitu ya, Pak, ya. Lalu wa inni atakasyaf, kata wanita itu, kadang-kadang ketika penyakit itu menimpaku, auratku terbuka. Begitu ya. Fad'ullaha ta'ala li, maka doakanlah untukku ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, engkau bersabar atas ujian ini dan balasanmu adalah surga. Untukmu surga. Ya. Tapi kalau engkau mau, aku akan mendoakanmu kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Maka apa yang dipilih wanita ini? Asbir. Saya akan bersabar supaya mendapatkan balasan surga. Tapi saya terbuka auratnya kadang-kadang ketika kena penyakit itu. Lalu Nabi mendoakan agar wanita itu, ya, tidak terbuka auratnya ketika dia terkena penyakit as-sar. Jadi di sini jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum, di antara faidahnya adalah pertama kita mengetahui dari hadis ini bahwa Atha' bin Abi Rabah adalah salah satu murid terbaik yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Ya, dan Atha' bin Abi Rabah ini tidak memiliki banyak murid, begitu ya. Jadi tidak selalu seorang yang alim itu memiliki banyak murid, tidak selalu dia harus terkenal, begitu ya. Beberapa dari mereka memilih untuk meninggalkan popularitas. Waliyadzubillah. Dan di sini juga di antara faidahnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa ahli surga itu terbagi kepada dua golongan, dua macam. Ini tulis. Yang pertama, qismun nashhadu lahum bil jannati bi awsafihim. Golongan ahli surga yang disebutkan sifat-sifatnya. Golongan ahli surga yang disebutkan sifat-sifatnya.
Yang kedua, golongan ahli surga yang disebutkan nama-namanya. Jadi ada dua kategori ahli surga itu. Ada yang disebutkan ini sifat-sifat ahli surga seperti ini. Golongan yang kedua disebutkan nama-nama mereka secara individu, disebutkan langsung. Untuk yang pertama, golongan ahli surga yang disebutkan sifat-sifat mereka, dalilnya surah Ali Imran ayat 133. Allah sebutkan tentang surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti sifatnya takwa. Orang yang bertakwa balasannya surga. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ya. Allah berikan balasan kepada mereka di sisi Rabb mereka surga Aden, yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Berarti orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim, dan seterusnya. Berarti apa sifatnya? Beriman dan beramal saleh. Jadi disebutkan sifat-sifat mereka. Ini yang pertama jamaah sekalian. Ya. Adapun yang kedua, yaitu golongan yang disebutkan nama-nama mereka langsung secara nas, secara hadis. Si fulan masuk surga. Misalnya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, sahabat Zubair bin Al-Awwam, ya. Atau di luar itu, di luar al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah. Misalnya Nabi katakan Bilal bin Rabah itu di surga karena terompah kakinya, ya, ada di surga karena amalan beliau menjaga toharohnya, senantiasa melaksanakan salat 2 rakaat setelah azan, gitu ya. Atau Sa'ad bin Mu'adz, Thabit bin Qais, ya, Abdullah bin Salam, banyak lagi sahabat-sahabat atau para wanita yang dikabarkan oleh Nabi bahwa mereka itu masuk surga. Tetapi itu hanya ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berikutnya tidak boleh kita memberikan rekomendasi. Kadang-kadang kan ketika takziah ada ustadz-ustadz yang berani begini ngomong, insya Allah, atau dia bilang bapak kita ini di surga. Nah, dia orang yang baik. Tapi kalau dalam bentuk doa silahkan. Tapi nggak boleh kita bilang dalam bentuk statement, pernyataan. Karena kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu bagaimana amalan seseorang. Kita hanya nahkumu bizzawahir, wallahu yatawalla bis-sarair. Kita hanya menghukumi zahir-zahirnya saja. Allah lah yang menghukumi bagaimana sir, bagaimana batin seseorang. Begitu ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Makanya kita bersaksi Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, dan Ali juga di surga. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Begitu juga termasuk wanita ini. Ya. Dan juga jemaah sekalian, dikatakan oleh para ulama, penyakit ayan atau epilepsi ini ada 2 kategori. Ada yang memang murni medis. Ya. Ya, ada memang penyakit epilepsi itu murni memang medis. Bawaan lahir dari kecil ada saraf-sarafnya yang terganggu. Artinya memang dia murni terkena penyakit ayan itu secara medis. Ada seorang yang terkena sor itu disebabkan gangguan syaitan, gangguan jin. Jadi ada 2 kategori kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, penyakit epilepsi murni penyakit medis, ya, karena mungkin dari awal seperti itu, ya. Atau yang kedua, epilepsi penyakit ayan itu karena gangguan jin.
Dan ini beberapa pernah kita temui. Kita temui di lapangan jenis yang kedua ini. Awalnya dia sehat, Pak. Sehat awalnya. Kapan dia terkena ayan ini? Misalnya ketika ada yang mau menikah sama dia, tidak jadi gitu kan. Dia tidak, keluarganya tidak terima. Nah, ini disantet. Akhirnya dia terkena penyakit ayan. Ada yang seperti itu. Ya, dikatakan sama Syekh Al-Utsaimin, yatasallatul jinni 'alal insi fayasra'uhu wa yadkhulu fihi wa yadribu bihi 'alal ard wa yughmi 'alaihi min shiddati as-sar'i wa la yuhissu dhalik. Ada seorang yang terkena gangguan jin sehingga dia terkena penyakit ayan, sehingga dia memukul-mukulkan badannya ke bumi, kadang dia pingsan dan dia tidak sadar. Waliyadzubillah. Ya, maka beliau katakan, hadan nawu min as-sar'i nas'alullah an yu'idana wa iyyakum minhu. Hadan nawu ilajuhu bil qira'ati min ahli al-ilmi wal khair. Ya, penyakit epilepsi jenis kedua ini gara-gara gangguan jin dan syaitan, itu kita minta kepada ahli ilmu untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, meruqyahnya. Ya, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dibacakan hadis-hadis Nabi, ya, dan dijelaskan kepadanya tentang pentingnya tauhid. Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Allah katakan, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba, penghasilan riba, dia tidak berdiri kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan. Ini bukan hanya di akhirat, nanti di dunia bisa jadi. Maka bisa saja keluarganya terkena penyakit ayan, anaknya terkena penyakit ayan karena orang tuanya transaksi riba. Maka diganggu. Ini termasuk terminal syaitan untuk mengganggu kita. Waliyadzubillah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Ya. Jadi apa di antara pintu masuknya penyakit ayan itu kepada seseorang dari jenis ayan yang kedua ini? Riba. Waliyadzubillah. Cuman orang kadang tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Bahkan kadang yang terkena penyakit ayan itu diperiksa ke medis, dokter merasa ini normal saja, tidak ada apa-apa, begitu Pak. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi. Ada sebuah riwayat dalam Musnad Imam Ahmad. Waktu itu Nabi dalam sebuah safar, lalu Nabi melintasi seorang wanita bersama anaknya, yang mana anaknya ini terkena penyakit ayan. Fa'atat bihi ila Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka datanglah si wanita ini membawa anaknya yang penyakit ayan tadi kepada Nabi. Wa khatabal jinni wa takallama ma'ahu wa kharajal jinni. Maka ketika dibacakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat Al-Qur'an, maka jin yang ada di tubuh si anak itu berbicara, mengajak Nabi berbicara. Akhirnya Nabi bacakan terus dan akhirnya keluarlah jin itu. Fa'atat ummus sabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiyatan ala dzalik. Lalu si ibu ini memberikan hadiah kepada Nabi karena telah mengobati anaknya dengan ruqyah. Nah, dan boleh sebenarnya ketika kita meruqyah seseorang, dia kerasukan jin, boleh kita berbicara kepada jin itu. Tapi jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu percaya kepada omongan-omongan dia. Tapi kadang-kadang jin itu kalau dia kesakitan, Pak, dia akan ceritakan siapa yang menyuruh dia atau kenapa dia masih di situ. Beberapa kasus kita dapat dia cerita bahwa buhul-buhulnya ada di sini katanya kan. Saya tidak bisa keluar karena buhulnya masih ditanam, dia bilang. Karena dia udah kesakitan. Nah, baru dia bilang buhulnya ditanam di sini. Dan si pasien itu juga setelah dia sadar, dia mengaku misalnya dia pernah nuntut ilmu tenaga dalam, disuruh gurunya nanam
misalnya nanam Al-Quran di satu tempat. Nah ini makanya sebelum antum meruqyah, tanya dulu, ini mereka ini sekeluarga punya jimat tidak di rumahnya, supaya dihancurkan terlebih dahulu. Kemudian foto-foto makhluk hidup yang terpajang di rumahnya, di dinding, suruh turunkan, suruh simpan. Kemudian kalau di kawasan kita meruqyah, di rumah itu kan biasa ada datang tetangga, saudaranya. Ingatkan mereka jangan merokok. Karena kalau kita meruqyah, mereka mendengarkan sambil merokok juga, ini faidahnya kurang baik. Karena ada bentuk keharaman yang terjadi di kawasan itu. Jadi sering kita itu mengingatkan sebelum diadakan ruqyah ini, kita jelaskan dulu tauhid sama mereka. Jelaskan bahaya syirik. Jelaskan haramnya memajang foto-foto makhluk hidup di rumah. Jelaskan bahaya jimat. Disterilkan dulu. Dan paksa mereka supaya ngaku, Pak. Karena kalau tidak ngaku mereka, ya diruqyah sembuh, besoknya datang lagi, kemasukan lagi, kerasukan lagi. Maka coba jujur, ada enggak jimat? Karena terkadang istrinya sakit, dia tidak pakai jimat, rupanya yang pakai jimat suaminya. Imbasnya kepada keluarga. Begitu. Ya. Jadi ini ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum. Ini juga pernah terjadi di zaman Syekhul Islam. Beliau pernah meruqyah sebagaimana diceritakan sama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid beliau. Didatangkan kepada Syekhul Islam seorang yang terkena penyakit epilepsi, penyakit ayan. Lalu beliau pun membaca ayat-ayat Al-Quran, berdialog dengan jin itu. Karena kebetulan jin yang ada itu adalah wanita, yang pasiennya laki-laki. Dan talbis iblis itu luar biasa. Ini terjadi di zaman Syekhul Islam. Dibilang sama Syekhul Islam, ittaqillaha ukhruji. Bertakwalah kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, keluarlah engkau. Ukhruji, dhamir muannas kan? Keluarlah engkau. Karena jinnya wanita. Maka apa dibilang jin itu? Saya inni uridu hadzal rajul wa uhibbu. Saya menginginkan laki-laki ini, saya mencintainya. Nah, hati-hati kalau antum dicintai jin. Bahaya. Jadi jin yang wanita ini sangat mencintai laki-laki itu. Apa kata Syekhul Islam? Dia ulangi saja, ittaqillaha ukhruji. Takutlah engkau kepada Allah, keluarlah. Lakinnahu la yuhibbuka. Tapi dia tidak mencintaimu. Kata Syekhul Islam, keluarlah engkau. Baru dibilang apa lagi sama wanita itu? Saya ingin haji bersamanya. Wah, Masya Allah. Begitu jinnya. Saya ingin haji bersamanya. Baru kata Syekhul Islam, dia tidak mau haji bersamamu, keluar engkau. Terus dibaca lagi ayat-ayat Al-Quran sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu dia pukul pasien ini dengan pukulan yang kuat. Sampai kata Ibnu Qayyim, tangan Syekhul Islam juga merasa sakit. Lalu apa kata jin itu? Nah ini talbisnya, Pak. Dia bilang, oke, saya akan keluar ya Syekh. Saya akan keluar karena menghormati engkau. Apa kata Syekhul Islam? Jangan engkau keluar karena menghormatiku. Ini talbis kepada peruqyah juga. Karena ada peruqyah yang akhirnya menjadi sombong, merasa dirinya hebat. Begitu ya. Kata Syekhul Islam, keluarlah engkau dari tubuh si pasien ini karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Masih bandel terus. Sehingga akhirnya dibacakan. Akhirnya dia keluar. Akhirnya si pemuda ini sadar. Dan setelah dia sadar, ditanya sama orang-orang, dia bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, kenapa kok tiba-tiba saya ada di rumah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Dia nggak sadar sama sekali, Pak. Ya, apakah engkau tidak merasakan pukulan Syekhul Islam? Kata orang-orang itu. Dia bilang, saya tidak merasakan apa-apa. Ya, artinya dia tidak sadar peristiwa itu. Itulah keadaan orang-orang yang kerasukan. Cuman ini berbeda-beda tingkatannya. Ada orang yang kerasukan 50-50, 50% dia masih kuasai dirinya, 50% masih dikuasai sama jin. Kalau orang ini
ini memang keadaannya sudah lebih banyak dia dikuasai sama jin itu. Karena ada orang yang sadar, ketika dipukul dia sadar, nanti ketika sudah pergi jinnya, baru ini badannya terasa demam, sakit, begitu ya. Jadi itu jamaah sekalian. Lalu dikatakan di sini, bagaimana solusinya? Untuk menghindarinya, antisipasinya kata para ulama, seorang harus rajin membaca zikir pagi dan petang, membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat kursi, baca di malam hari, sehingga Allah memberikan penjagaan kepadanya sampai subuh, sehingga setan tidak bisa mendekatinya. Karena biasanya Pak, kiriman-kiriman santet, dan sampai sekarang itu masih ada. Dan Anda dapat kabar, orang kita di sini itu nggak enaknya dapat berita seperti itu ya, suka mensihir, entah itu majikannya atau apanya. Nauzubillah min dzalik. Itu biasanya dilaksanakan di malam hari. Pokoknya film-film horor itu, bagaimana mereka menyantet dari foto, dari rambut, dari badan korbannya ini, itu memang ada, nyata terjadi. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat kursi di malam hari sebelum kita tidur. Man qara'a ayatal kursi fi lailatin lam yazal alaihi minallahi hafiz hatta yusbiha. Allah berikan penjagaan kepada seorang sampai masuk waktu subuh. Ya. Makanya kita berlindung, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari orang-orang yang meniupkan buhul-buhul di dalam tali-tali. Jadi biasanya itu begitu juga. Orang-orang yang pakai jimat itu buhul-buhulnya itu banyak Pak. Entah itu tali kain kapan dilipat, baru ada ayat-ayat di situ ditulis, itulah dimasukkan ke dompetnya, atau itu yang dibacakan sama dukun. Apa yang mengantarkan mereka melakukan ini? Hasidin idza hasad. Ada orang yang dengki. Subhanallah, kadang kita nggak nyangka begitu ya. Kita nggak pernah berkomunikasi sama dia, kita nggak ada hubungannya sama dia, tapi tiba-tiba dia hasad kepada kita. Dan ada orang-orang yang seperti ini di dunia ini. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu, hati-hati dengan penyakit ain. Itu mengantarkan kepada hasad. Tidak perlu kita posting siapa istri, tidak perlu diposting anak-anak kita. Nanti ada orang-orang yang hasad, tidak senang. Tidak perlu kita banyak-banyak atau sering-sering posting pencapaian-pencapaian kita. Sesekali mungkin tidak apa-apa gitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang hasad tanpa sepengetahuan kita, tanpa pernah kita ada urusan sama dia. Ya, waliyadzubillah. Ini antisipasinya ya. Bagaimana zikir, baca Al-Quran, baca ayat kursi, sering-sering baca Al-Baqarah di rumah. Ya, di antaranya juga ijtihad para ulama, tanam pohon bidara di halaman rumah kita. Kalau ada apa-apa, itu daun bidara bisa dijus misalnya kan, airnya diminum. Ya, bisa juga dibawa untuk mandi. 7 helai 1421 letakkan di bak mandi kita. Ini diantara, ini kalau sudah memang terkena ya. Nah, ini ijtihad para ulama. Walaupun sebagian tidak sepakat, tapi sebagian membolehkan. Tapi tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena pohon itu, tidak. Baik. Ada juga untuk menghilangkannya. Artinya ini orang yang sudah terkena penyakit ayan. Dengan cara apa? Dengan cara ruqyah syar'iyyah. Ya, dengan cara ruqyah syar'iyyah, atau kita doakan orang tersebut. Ini sebagai bentuk pengobatannya, dan harus istimrar, berulang-ulang. Tidak cukup sekali. Bisa dijadwalkan 1 pekan sekali, atau 1 bulan 2 kali. Terus
sampai kita tahu, oh ini ternyata murni medis, gitu ya. Dan ruqyah ini bukan hanya untuk orang yang kerasukan saja, Pak. Bapak lagi galau, lagi banyak pikiran, udah baca ayat Al-Quran, ruqyah mandiri. Karena Al-Quran itu ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, zikrullah, diantaranya tilawatul Quran, itu akan mendatangkan ketenangan hati. Nah, kemudian ikhwatiddin, diantara hadis dalam bab sabar ini disebutkan yang berikutnya, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihi darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, dia mengatakan seolah-olah saya melihat bagaimana Rasulullah menceritakan tentang perjuangan seorang nabi salawatullahi wassalamuhu alaihi. Bagaimana nabi itu dipukul, disiksa sama kaumnya sampai bercucuran darah, sampai nabi tersebut menghapus darah dari wajahnya, melapnya. Lalu dia mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Ya, Masya Allah. Ini ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Makanya dikatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang mengikuti mereka, yang mirip dengan mereka, menapaki jalan mereka, dan yang mengikuti ya ajaran-ajaran mereka. Lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 34 sampai 35. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelummu, dan mereka sabar atas pendustaan atau kedustaan-kedustaan tersebut dari kaummu. Mereka disiksa, mendapatkan hambatan, ujian, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Ya, dan tidak ada yang bisa menggantikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah datang kepadamu berita-berita dari para nabi. Jadi memang berat ujiannya. Ya. Nah, jadi ini diantara pelajarannya juga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, besarnya kesabaran para nabi alaihi wassalatu wassalam. Karena mereka adalah pilihan-pilihan Allah. Para nabi dan rasul, ya, ujiannya senantiasa berat. Semakin berat ujiannya, maka semakin besar pula pahala yang Allah berikan. Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berikan ujian kepada antum karena Allah paham kita mampu menjalani ujian itu. Allah wafatkan orang tua kita di usia kita 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun, karena Allah paham si fulan ini sudah mampu tanpa orang tuanya. Walaupun di awal berat, tapi ingat, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar yang dihitung itu adalah ketika awal musibah menimpa. Itu jamaah sekalian. Di antara pelajarannya juga, ikhwafiddin azani Allah wa iyyakum, ya, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan sebuah cerita, memang sebuah kisah, beliau totalitas kepada para sahabat. Jadi tidak apa-apa kita misalnya menceritakan sebuah kisah perjuangan dengan retorika kita, dengan gerakan-gerakan kita, ya,
Atau misalnya sekarang orang mendeskripsikan bagaimana terjadinya perang Mu'tah, kan ada di gambar itu kan. Sekian kaum muslimin lawan 10.000 atau berapa ribu orang-orang kufar. Segini setumpuk kecil dibandingkan dengan jumlah yang besar, tapi Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Jadi pendekatan-pendekatan yang seperti itu sebagian ulama membolehkannya. Ya, menceritakan dengan ada suara, ya, kemudian ada kalau gambar video itu khilaf ya. Ana lebih condong kepada pendapat sebaiknya tidak usah seperti itu. Ya, apalagi digambarkan para nabi itu dengan bentuk cahaya atau ada orangnya, itu sebaiknya dihindari. Ya, itu tidak baik. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkannya, tapi lebih baik dihindari karena tidak akan bisa mereka membuat karikatur yang sempurna sebagaimana Nabi Muhammad dan para nabi yang lainnya. Nah, wallahu a'lam. Hadis yang berikutnya jamaah sekalian disebutkan, ini hadis 37 dan 38. Wa an Abi Sa'id, ya, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta asy-syaukah yushaquha illa kaffarallahu biha min khatayahu, muttafaqun alaih. Ya, dikatakan tidaklah seorang muslim mendapatkan ujian berupa kesusahan, kesulitan, kesedihan, kegalauan, atau hambatan-hambatan yang menimpa dia sampai duri yang terkena kepada kakinya. Ketika dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya karena kesabarannya itu. Jadi ada yang mendapatkan ujian, banyak macam ujian kita. Ada yang diuji dengan penyakitnya yang dari kecil dia terkena penyakit itu. Ya, ada yang diuji dengan masalah yang tidak kunjung reda. Ada yang diuji dengan ekonominya. Ada yang diuji misalnya dengan keluarganya yang tidak mau dekat dengan agama. Ya Pak, ada diuji dengan anaknya yang luar biasa nakalnya misalnya. Kita punya ujian masing-masing. Ketika kita bersabar, mengharapkan pahala dari Allah, bahkan ketika kita kena duri, tertusuk apa misalnya, entah kunci atau apa, luka, terkena duri, dia bersabar, itu akan menjadi penyebab terhapusnya dosa-dosa kita. Masya Allah. Ini tanda sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza usibta bil musibati fala tazunna anna hadzal ham alladhi ya'tika aw hadzal alam alladhi ya'tika walau kana syauka, ya, la tazunnu annahu yadhhabu suda bal sanu'awwidahu Allah anhu khairan min. Ketika kamu mendapatkan musibah, pening gitu ya, apa migrain misalnya, itu juga ujian. Ada aja datang masalah, yang satu belum selesai udah datang yang baru. Begitu ya. Jangan anggap itu hanya berlalu saja, enggak. Ketika antum sabar, ketika kita berusaha sabar, itu akan menjadi ladang pahala. Kita dapat pahala dan sebagai sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapati musibah, ada dua keadaan bagi yang kemarin kita sebutkan kan 4 caranya. Pertama, dia murka, dia tidak senang, maka dia dapatkan kemurkaan dari Allah. Ada orang yang sabar, gitu ya, ini yang bagus. Kemudian ada orang yang ridho dengan ujian itu. Dan yang terakhir yang paling tinggi, ada orang yang bersyukur atas ujian itu. Gimana dapat ujian bersyukur? Iya, ada yang seperti itu.
Dia bersyukur mendapatkan ujian, karena kalau bukan karena ujian ini maka mungkin saya lebih banyak dosanya, lebih banyak maksiatnya misalnya. Jadi 4 keadaan. Cuman ketika seorang mendapatkan musibah, ada orang yang mendapatkan pahala dan mengambil pelajaran dari musibah itu. Karena terkadang orang tidak mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain, bahkan musibah yang menimpa dirinya dia tidak dapat pelajaran. Hanya dia, ya udahlah sabar aja. Sabar doang, tidak mengharap pahala. Ya, maka keadaan yang pertama ini, dia sabar atas musibah itu dan dia berharap pahala dari Allah. Ya, mudah-mudahan ini sebagai penghapus dosa. Ketika kita sakit, flu, demam, pening misalnya kan, baru dia sabar aja tapi tidak berharap pahala gitu ya. Maka ini kurang sempurna. Maka dia berharap minimal terbetik dalam hatinya, semoga Allah hapuskan dosa saya atas musibah ini, atas ujian ini, atas penyakit ini. Sekecil apapun ujian itu. Jadi dia dapat 2 faidah. Apa itu, Pak? Dapat pahala, ya. Ziyadatul hasanat, semakin banyak pahalanya, penambahan pahala dan penghapusan dosa. Jadi bukan hanya dihapuskan dosa. Tidak, pahalanya bertambah. Nabi Ayub, Masya Allah, luar biasa penyakit yang menimpa beliau tuh kan. Cuman tidak benar kalau katanya kan Nabi Ayub terkena penyakit kudisan di kepala, ulatnya jatuh dinaikin lagi ke atas. Kan ada cerita begitu kan. Itu nggak betul ya. Udah jatuh. Berapa lama? Kalau tidak salah saya sekitar 18 bulan. Ya, 18 bulan atau 18 tahun beliau terkena penyakit itu. Sampai orang-orang terdekatnya meninggalkan dia. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadur. Ya Allah, saya mendapatkan kesulitan. Baru dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, pertama as-sabar, ihtisab. Yang kedua, kita sabar dan berharap pahala dari Allah. Adapun yang kedua, kadang orang lupa. Dia hanya merasa sakit lagi, pening lagi. Nah, ini orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Tidak diampuni dosanya, tidak ditambah pahalanya. Dia menggerutu. Dia marah kepada Allah. Kenapa harus saya? Kenapa harus anak saya? Kenapa harus keluarga saya? Ucapan-ucapan ini pengingkaran terhadap takdir. Wal niyadzubillah. Ya. Jadi ini jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang terakhir disebutkan dari Abu Hurairah. Ini di bab sabar ini. Hadisnya banyak, Pak. Sampai 27 hadis. Masya Allah. Bahkan di dalam Al-Quran lebih dari 90 kali ayat yang diulang-ulang oleh Allah tentang sabar. Ada 90-an ayat. Ya. Begitu juga musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Indonesia. Kita harap mereka bersabar. Dan Bapak juga jangan melupakan untuk menyelipkan doa-doa terbaik kita. Anda lihat, Anda dengar, sudah ada sekitar puluhan korban yang meninggal di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh, bahkan di tempat-tempat yang lain. Bahkan di beberapa tempat masih banyak korban yang tertimbun tanah longsor, Pak. Belum ketemu jasadnya. Ada keluarga kita juga di daerah sana yang sampai saat ini masih lost kontak karena nggak ada sinyal, lampu pun mati. Tapi kabarnya banjir sudah menurun ya. Maka ini musibah yang perlu kita ingatkan kepada mereka agar bersabar. Ya, waliyadzubillah. Kalau kita lihat kayu itu sebesar ini ya, menerjang rumah yang sudah mau dibersihkan rumahnya, tiba-tiba kena longsor lagi, habis. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di lautan dan di daratan itu sebab ulah tangan manusia. Entah siapa, rakyat atau siapapun itu. Tapi intinya disebabkan ulah tangan kita juga. Ya.
Waliyadzubillah. Jadi dikatakan dalam hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu atau yusab minhu, kilahuma sahih. Rawahul Bukhari. Ya. Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, Allah berikan ujian kepadanya. Masya Allah. Ya, ini hadis yang terakhir. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti pertemuan berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan seputar ini, boleh ditulis di grup atau dicatat. Nanti ketika Jumat akan kita jawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.